Anda kembali di Lunch Talk, pemirsa. Kita masih bersama pakar kesehatan masyarakat Pak Hermawan. Pak Hermawan, tadi kan dari Pak Ramadhan sendiri sudah katakan dari Polri itu sudah melakukan langkah-langkah preemptif seperti itu ya, agar mungkin lebih baik mencegah daripada mengobati, seperti itulah istilahnya ya. Kalau kita melihat pola perilaku dari masyarakat yang cenderung abai terkait dengan protokol kesehatan, ini sebenarnya apa yang menjadi penyebab? Kan sampai sekarang sebenarnya angka COVID-19 ini masih stagnan segitu-segitu aja ya. Ya, kalau kita mau menangani virus corona penyebab COVID ini, belajar di dunia ya, ada negara-negara yang sudah berhasil melewati puncak kasusnya. Ada negara-negara yang masih payah gitu ya, tapi ada juga negara yang baru nih. Seperti kita ini relatif masih baru, jadi kita masih ada di lereng yang mendaki gitu ya. Jadi kita masih jauh karena kita juga keterbukaan aktivitas dan juga kebijakan kita belum firm untuk menangani COVID. Tapi saya ingin menyampaikan begini Mbak Peti, ada 3 kuncinya. Pertama, ada pemahaman terhadap perilaku virus. Perilaku virus inilah yang oleh para peneliti, para pakar, para praktisi kesehatan itu dicarikan vaksin dan obatnya. Ini sedang berlangsung. Kita berharap, tapi ini juga bukan segalanya. Memahami satu perilaku virus ini satu poin. Perilaku individu dan masyarakat adalah poin yang kedua. Nah, maka ini juga yang paling sulit untuk menstandarkan ini, perilaku masyarakat dan individu secara kolektif di lingkungannya. Dan memang ini yang kita hadapi agak berat ketika yang ketiga, perilaku kebijakan. Perilaku kebijakan kita juga inkonsisten. Jadi kalau kita punya PSBB, tapi PSBB tidak diterapkan secara menyeluruh di wilayah, DKI pun meredefinisi PSBB menjadi PSBB transisi. Benar. Di Jawa Barat PSBB proporsional istilahnya. Artinya ada relaksasi pelonggaran padahal PSBB bentuk intervensi longgar sejak awal. Jadi ketika perilaku virus belum ketemu obat dan vaksin, perilaku individu tidak terkendali dan masyarakat juga permisif, dan perilaku kebijakan belum konsisten, kita masih sulit untuk mengendalikan Bagaimana COVID ini. menselaraskan 3 hal itu? Dan disinilah butuhnya koordinasi, konsolidasi, dan komunikasi tadi. Jadi tidak bisa kita menyalahkan masyarakat saja, tapi juga kita tidak bisa mengandalkan pemerintah saja. Individu masyarakat beserta stakeholders, tokoh agama, tokoh masyarakat harus bahu-membahu kesadaran. Jadi ada yang istilah community-based fighting initiative. Kalau bahasa kemerdekaan kita tuh hankam rata. Pertahanan keamanan rakyat semesta menghadapi COVID. Jadi ada upaya kolektif. Nah, sementara PR untuk peneliti, ahli, akademisi untuk mencari vaksin dan obat. Tapi satu, perilaku kebijakan. Ini adalah wilayah otonomi atau autokrasi dari pemerintah yang betul-betul harus memikirkan. Kita tidak bisa hidup tanpa kebijakan. Kita tidak bisa hidup tanpa aturan. Mesti ada aturan. Health protocol need health control. Health control adalah regulasi dan penegakan aturan itu sendiri. Oke, kalau Anda sendiri melihat dari awal virus itu masuk ke Indonesia sampai dengan sekarang, pola perilaku masyarakat apa saja yang berubah lebih baik mungkin, atau misalnya seperti itu saja meskipun juga dengan protokol-protokol kesehatan yang mungkin jadi masalah juga soal inkonsistensi. Di awal-awal kita sempat terjadi panik karena virus sudah hadir di Indonesia. Angkanya masih puluhan. Terasa sekali ada rush, ada panik buying di mana-mana. Nah, sesaat kemudian pemerintah mengikuti dengan kebijakan-kebijakan dan akhirnya muncul PSBB. Saat itu sebenarnya masyarakat udah nurut betapa virus ini bisa menyakiti dan bahkan bisa membunuh. Nah, tetapi begitu berbulan-bulan tidak kunjung ada kebijakan yang optimal, kemudian ada aspek ekonomi memang yang menjadi resiko yang sulit juga, maka akhirnya kebijakan dibuka seolah-olah tanpa kebijakan yang pada akhirnya juga masyarakat menjadi abai dan permisif. Nah, sekarang rasa-rasanya kasus dengan 150.000 ya, sekarang kasus positif itu terjadi bongkahan besar di bawah permukaan, iceberg fenomena, itu kasusnya sulit lagi terdeteksi. Itu yang ditakutkan, local transmission terjadi di mana-mana. Jadi local transmission terjadi karena adanya local movement. Silent transmission because silent movement. Ini yang terjadi. Sekarang masalahnya movement tidak lagi silent, tetapi terbuka untuk bebas. Nah, ini catatan kita bersama yang mudah-mudahan pemerintah dan kita semua sebagai individu dan masyarakat sadar berperilaku hidup bersih dan sehat, tetap jaga protokol kesehatan dengan baik, jaga menggunakan masker dan juga menghindari area publik, tapi juga pemerintah harus memikirkan strategi yang terbaik. Ini terakhir nih Pak Hermawan, ini pertanyaan yang selalu kita tanyakan, tapi kita butuh jawaban sebenarnya yang pasti. Nah, tapi kan
pasti semuanya punya prediksi dong seperti apa. Ya. Nanti dari Anda sendiri sampai kapan kira-kira COVID ini akan terus merajalela? Yang pasti tahun ini kita bisa menyebutnya the year with COVID-19. Oke. Sepanjang tahun ini kita akan masih menghadapi COVID, tetapi kita berharap juga tahun depan lebih baik seiring dengan upaya penemuan vaksin dan obat. Tapi obat dan vaksin bukan harapan, bukan segala-galanya. Harapan ya, tapi bukan harapan satu-satunya, bukan segala-galanya, tetapi perilakulah segala-galanya yang akan mengubah. Jadi new way of life, it's mean new norm, new behavior, and new culture. Oke, Jadi terakhir, ini yang harus. mungkin apa yang harus dimaksimalkan dari pemerintah, dari masyarakat, seperti apa? Ya, sekarang kan menghadapi COVID itu butuh daya tahan. Daya tahan fisik, daya tahan ekonomi. Nah, dua sisi nih. Daya tahan fisik kita bisa optimalkan dengan istirahat yang teratur, kemudian intake makanan bernutrisi atau gizi berimbang, exercise yang rutin, dan bila perlu dengan menambah suplemen dan lain-lain. Ini daya tahan fisik. Semua individu diikuti dengan perilaku yang baik, menjaga kebersihan, perilaku hidup bersih dan sehat. Yang terakhir saya pikir ini berkaitan juga dengan upaya dari pemerintah tadi ya, daya tahan ekonomi. Nah, daya tahan ekonomi ini kita harus mengetahui bahwa kita bermaraton dengan COVID. Ekonomi itu boleh, tapi tidak mungkin semua kebutuhan masyarakat dipenuhi, terutama yang tertiary need. Pariwisata sebenarnya itu tertiary need, tidak menjadi prioritas. Kalau kita mau bicara yang primary need seperti untuk bekerja, mencari makan, itu it's okay, tetap pada protokol budaya yang baik. Tetapi tidak juga semua aktivitas kehidupan ini kembali seperti normal semula, apalagi mengandalkan pengawasan saja itu agak sulit. Mengandalkan himbauan saya juga agak sulit. Jadi dua-duanya, itu dia. kesadaran, pengawasan, dan dua-dua ini harus balance menghadapi COVID. Dua apa tadi Pak? Jadi yang pertama terkait dengan daya tahan fisik. Yang kedua daya tahan ekonomi. Jadi shifting paradigm, mencari makan yang tadinya harus mengandalkan keramaian, bagaimana menghindari keramaian tapi kita berpenghasilan. Iya benar. Nah, ini hal-hal ini jalan keluar ya, cari jalan keluar. Dan ini kalau bisa kita produktif dari rumah itu lebih baik daripada produktif di keramaian. Benar sekali. Dan itu dia tadi di highlight sedikit ya, 2020 the year of COVID-19 ya. Semoga sekali. 2021 bisa lebih baik lagi. Amin, mudah-mudahan. Baik Pak Irwan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Peri. Pemirsa, demikian Lunch Talk, dialog Lunch Talk, kami masih akan kembali usai jeda.